Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini, hari Jumat, terjadwal pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Untuk itu, Bapak mohon kepada anak-anakku sekalian untuk menyiapkan buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan alat tulisnya. Baik, mari kita mulai. Kita telah sampai di halaman 50 pelajaran kedua. Kemarin kita sudah bahas masa kecil Nabi Muhammad SAW dengan ibu susuannya. Sekarang bagian B, kita akan membahas peristiwa pembelahan dada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia kurang dari 4 tahun. Ia masih tinggal bersama ibu susuannya Halimah Sa'diyah. Bersama anak-anak Halimah, ia pergi ke padang rumput, bermain sambil mengembala domba seperti anak-anak pada umumnya. Tatkala mereka sedang asyik-asyiknya bermain, tiba-tiba datang dua orang tak dikenal berpakaian serba putih. Dengan keduanya berjalan mendatangi Muhammad. Mereka langsung membaringkan Nabi Muhammad SAW, lalu membelah dadanya. Hati Nabi Muhammad SAW dikeluarkan, lalu ada segumpal darah dari hati itu yang diambil. Kemudian mereka mencucinya di sebuah baskom dan memasukkannya kembali ke dada beliau. Anak-anak Halimah berlarian mencari ibunya. Mereka sangat ketakutan. Kemudian mereka menceritakan apa saja yang baru mereka lihat. Halimah menjadi khawatir. Ia segera mendatangi tempat kejadian dan mencari Nabi Muhammad SAW. Dijumpainya. Muhammad berdiri sendirian dengan tenang dan wajah yang tambah berseri. "Apa yang terjadi, nak?" tanya Halimah penuh khawatir. Sebagai ibu tentunya khawatir dengan kondisi anaknya. "Dua orang laki-laki berpakaian serba putih mendatangiku," jawab Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwanya. "Aku dibaringkan, lalu dadaku dibelah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang mereka cari." Setelah kejadian itu, Halimah sangat mencemaskan keselamatan Muhammad dan setelah tiba masanya, ia pun mengantarkan Muhammad kembali kepada ibunya, Aminah. Sebenarnya Halimah tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ia khawatir akan keselamatan anak yatim itu. Ia pun merasa yakin bahwa keselamatan Muhammad akan lebih terjamin apabila ia berada di tengah-tengah keluarganya dan di sisi ibunya. Jadi Nabi Muhammad suatu waktu pernah didatangi malaikat, kemudian dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya. Kemudian dikembalikan lagi ke dalam dadanya, dan itulah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Halimah ibu susuan Nabi Muhammad SAW khawatir akan keselamatannya, sehingga Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Kita lanjut bagian C, meminta hujan dengan keberkahannya. Setelah Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat sayang kepada Muhammad. Ia termasuk tokoh Quraisy yang disegani kaumnya. Suatu ketika, kota Mekah dilanda musim kemarau panjang. Sudah lama hujan tidak turun di kota Mekah. Kebun dan ladang penduduk kota Mekah menjadi kering dan tidak membuahkan hasil. Ternak-ternak mereka juga kurus. Kehidupan mereka saat itu benar-benar terancam karena ladang dan ternak mereka tidak dapat memberikan hasil apapun.
Orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka meminta saran dan nasihat darinya agar keluar dari bencana musim kemarau yang panjang. Mereka meminta Abu Thalib untuk berdoa agar diturunkan hujan. Abu Thalib keluar dari rumah sambil menggandeng tangan Muhammad yang masih kecil. Ia berjalan menuju Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah, ia berdoa sambil menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah. Tidak lama kemudian awan hitam datang dari segala penjuru menaungi kota Mekkah. Setelah itu hujan turun dengan derasnya. Seketika itu sumur-sumur menjadi penuh, lembah-lembah berisi air. Kebun dan ladang menjadi subur kembali. Tumbuh-tumbuhan kembali hijau menyejukkan pandangan mata. Ternak-ternak juga dapat kembali merumput hingga gemuk kembali. Mereka terbebas dari bencana kemarau karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah dari kecil sampai umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya. Nabi Muhammad menjadi sebab datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang merawat beliau. Itulah keistimewaan daripada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, kita akan mencari beberapa kalimat-kalimat penting yang perlu digarisbawahi. Untuk itu kita kembali ke halaman 50, bagian B, peristiwa pembelahan dada. Kalimat penting yang perlu kita garis bawahi yaitu cerita tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Pada paragraf kedua, tatkala mereka sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba datang dua orang tak dikenal berpakaian serba putih. Dengan keduanya berjalan mendatangi Nabi Muhammad. Mereka langsung membaringkannya, lalu membelah dadanya. Hati Muhammad dikeluarkan, lalu ada segumpal darah dari hati itu yang mereka ambil. Kemudian mereka mencucinya di sebuah baskom dan memasukkannya kembali ke dada beliau. Jadi yang perlu digarisbawahi, mereka langsung membaringkannya, lalu membelah dadanya. Hati Muhammad dikeluarkan, lalu ada segumpal darah dari hati itu yang diambil. Kemudian mereka mencucinya di sebuah baskom dan memasukkannya kembali ke dada beliau. Kemudian kita beranjak ke halaman 51, bagian C. Setelah Abdul Muthalib wafat, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Muthalib. Di garis bawahi, Abu Muthalib sangat sayang pada Nabi Muhammad. Lanjut ke halaman 52. Peristiwa turunnya hujan atas sebab keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Muthalib keluar dari rumahnya sambil menggandeng tangan Muhammad yang masih kecil. Ia berjalan menuju Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah, ia berdoa sambil menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah. Di garis bawahi, kemudian tidak lama awan hitam datang dari segala penjuru menaungi kota Mekah. Setelah itu hujan turun dengan derasnya. Silakan digarisbawahi pada halaman 52 paling atas sampai hujan turun dengan derasnya. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini tidak ada tugas atau latihan yang akan dikerjakan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pelajaran selanjutnya.